Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari SMA Negeri 1 Jombang. Perkenalkan, nama saya Satya Nusantara Putri Sakikirti, nomor absen 30 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kejadian setelah Kongres Pemuda pertama, yakni mengenai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di sini menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, yaitu pengertian Sumpah Pemuda adalah pergerakan yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah Sumpah Pemuda. Pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi pemuda di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islami Tenbon, Sekar Rukun, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Perhimpunan Pelajar Ambon, dan juga dihadiri oleh Komite Kongres Pemuda pertama. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang digagas oleh Al-Gemein Studi Club di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil menciptakan suatu organisasi yang diberi nama Jong Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 1927 Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Dalam kongres ini, Insinyur Soekarno memberikan ceramah yang dapat menambah semangat para pemuda. Dalam kongres ini juga menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Berikut beberapa keputusan penting dalam kongres yaitu: 1. Menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar organisasi pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fusi semua organisasi-organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh semua organisasi pemuda dan mahasiswa serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Tokoh-tokohnya seperti Sugondo Joyopuspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Sartono, Kartokusumo, Abdul Rahman, Sunario, Kartosuwiryo, S. Mangun Sarkoro, Nonan Purnomo Wulan, Siti Sundari, Muhammad Rom, Wongsonegoro, Kasman Singodimejo, dan Aka Gani. Kongres itu juga dihadiri perwakilan dari Volkskrant dan juga dari pemerintah Hindia Belanda. Diperkirakan hadir lebih dari 750 orang. Nah, dalam Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan dalam 3 tahapan sidang, yaitu yang pertama ada rapat pertama yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928. Dalam sidang pertama ini, Muhammad Yamin memberikan ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Dalam ceramahnya itu, Muhammad Yamin menegaskan bahwa ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yaitu faktor sejarah, faktor bahasa, faktor hukum adat, faktor pendidikan, dan faktor kemauan. Pada rapat yang kedua, rapat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 pada pukul 8 pagi sampai 12 siang. Rapat ini membahas tentang hal-hal yang berkait dengan pendidikan. Yang selanjutnya pada rapat ketiga, yaitu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 pukul 17.30 sampai pukul 20. Pada puncak Kongres Pemuda II ini diikrarkan Sumpah
sebuah sumpah yang kemudian kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Naskah rumusan Ikrar Sumpah Pemuda ini selengkapnya dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Inilah keputusan yang telah diambil. Terdapat 3 keputusan. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah Kongres Pemuda II berakhir, perkumpulan-perkumpulan pemuda segera menyiapkan untuk melakukan proses fusi. Pada tanggal 25 sampai 29 Desember 1928 di Yogyakarta memutuskan organisasi pemuda Jongjava ini memutuskan menyetujui untuk ikut fusi di dalam perkumpulan pemuda baru yang akan segera dibentuk. Sebagai pematangan persiapan fusi, pada tanggal 24 April dan 25 Mei 1929 diadakan pertemuan. Dalam pertemuan ini disepakati hasil fusi akan melahirkan organisasi pemuda baru yang diberi nama Komisi Besar Indonesia Muda. Selanjutnya, Komisi Besar Indonesia Muda ini menyelenggarakan kongres pada tanggal 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Dalam kongres ini diputuskan organisasi baru sebagai hasil fusi berbagai organisasi pemuda yang diberi nama Indonesia Muda. Tujuan organisasi Indonesia Muda ini adalah membangun dan mempertahankan keinsafan antara anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Karena Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa, menjalin kerjasama dengan semua komponen bangsa, mengadakan kursus-kursus untuk memberantas buta huruf, memajukan kegiatan olahraga, dan lain-lain. Nah, Sumpah Pemuda ini memiliki tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme. Yang kedua, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menghilangkan rasa kedaerahan. Dan yang keempat, memperluas usaha-usaha dan kegiatan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna dalam menuju cita-cita Indonesia merdeka. Nilai-nilai persatuan, jati diri atau semangat kebangsaan, dan demokrasi merupakan nilai-nilai yang sangat penting artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya, yang secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.